Di sebuah pondok pesantren yang sederhana, hiduplah seorang santri yang dikenal paling culun di antara teman-temannya. Bajunya sering kusut, jalannya kikuk, bicaranya pun pelan dan terbata-bata. Karena penampilannya itu, teman-temannya sering menjadikannya bahan candaan. Dia sering disuruh mijat, nyuci baju, bahkan masak untuk teman-temannya. Tapi anehnya, tak pernah sekalipun ia marah. Ia selalu menuruti dengan senyum. Mungkin karena ketulusannya itu, meski sering disuruh-suruh, teman-temannya juga sebenarnya sayang padanya. Setiap kali ada makanan kiriman dari rumah, mereka tidak pernah lupa membaginya pada si santri culun ini. Di pondok itu, tinggal juga seorang kiai yang sangat dihormati. Beliau memiliki seorang putri yang sedang sakit parah. Sudah bertahun-tahun berobat ke sana kemari, tapi tak juga sembuh. Kiai pun gelisah, hingga suatu hari beliau mengumpulkan seluruh santrinya di aula pesantren. Dengan suara berat, sang kiai berkata, "Siapa di antara kalian yang bersedia mencari Nabi Khidir dan menanyakan obat untuk anakku?" Ruangan hening. Tak ada satupun santri yang berani menjawab. Semua menunduk. Karena siapa yang berani bilang bisa bertemu Nabi Khidir, itu bukan hal biasa. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, berdirilah si santri culun. Dengan suara lembut dan agak gagap, dia berkata, "Biar aku saja, Kiai. Aku yang pergi cari Nabi Khidir." Teman-temannya langsung tertawa terbahak-bahak. "Ah, yang bener aja. Orang biasa aja gak berani. Masa kamu yang culun berani?" Tapi si kiai hanya tersenyum. Ia memandang santri itu dalam-dalam lalu bertanya lembut, "Benarkah kau sanggup, Nak?" "Iya, Kiai," jawabnya pelan tapi yakin. "Baiklah," kata sang kiai. "Besok pagi setelah subuh, datanglah ke rumahku. Aku akan memberimu sedikit bekal." Keesokan harinya, seusai sholat subuh, datanglah si santri ke rumah kiai. Sang kiai memberikan sedikit bekal dan berpesan, "Dalam perjalananmu nanti, kalau ada yang mengaku Nabi Khidir, mintalah berjabat tangan. Jika ibu jarinya tidak bertulang, berarti dialah Nabi Khidir yang sejati." Santri itu mengangguk dan langsung berangkat dengan langkah mantap. Perjalanan panjang dimulai. Ia berjalan melewati hutan lebat. Tiba-tiba terdengar suara halus memanggil, "Santri, kemana kau hendak pergi?" Ia menoleh, tapi tak melihat siapapun. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuburan tua. Dengan tenang ia menjawab, "Aku hendak mencari Nabi Khidir untuk menanyakan obat bagi putri kiaiku." Kuburan itu berkata lirih, "Kalau begitu, tolong sampaikan pada Nabi Khidir, aku sudah tak sanggup disiksa. Mohon didoakan agar azabku diringankan." "Iya, insya Allah akan kusampaikan," jawab sang santri dengan tulus. Ia melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, terdengar suara lain memanggil. Ternyata, suara itu datang dari pohon tua di tepi jalan. "Wahai anak muda, tolong tanyakan pada Nabi Khidir, kenapa aku tak pernah berbuah meski sudah tua begini?" "Iya, nanti akan kutanyakan." Perjalanan pun berlanjut. Ia melewati sumur tua yang kering kerontang. Sumur itu juga berkata, "Wahai santri, jika engkau bertemu Nabi Khidir, tanyakan kenapa aku sudah lama tak punya air." "Iya, akan kusampaikan," katanya lagi. Hingga akhirnya, di tengah hutan yang sunyi, tiba-tiba muncul seorang lelaki berwajah teduh. Orang itu bertanya, "Hendak kemana engkau, anak muda?" "Aku mencari Nabi Khidir," jawabnya jujur. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Akulah Nabi Khidir."
Santri itu teringat pesan Kiai. Ia pun berkata, "Kalau begitu, izinkan aku berjabat tangan." Dan benar, ketika mereka bersalaman, ibu jari lelaki itu terasa lembek tanpa tulang. Ia pun menunduk hormat, "Wahai Nabi Allah, aku datang hendak menanyakan obat untuk putri kiaiku yang sakit." Nabi Khidir mensenyumi, "Putri kiaimu telah sembuh. Saat ini juga Allah telah mengangkat penyakitnya. Pulanglah dengan tenang." Santri itu mengucap syukur, tapi ia teringat pesan dari jalan tadi. "Wahai Nabi Allah, aku punya 3 titipan pesan." Ia pun menceritakannya satu persatu. Nabi Khidir lalu menjawab, "Adapun kuburan tua itu adalah kuburan seorang alim yang semasa hidupnya pelit terhadap ilmu. Katakan padanya, jika ia ingin azabnya diringankan, serahkan semua ilmunya padamu. Pohon tua yang tidak berbuah itu dulunya memiliki wibawa dan kemuliaan besar. Katakan padanya, jika ingin berbuah, berikan padamu wibawa dan kemuliaan itu. Dan sumur yang kering itu, sebab di dalamnya ada emas dan permata yang menyumbat airnya. Katakan padanya, jika ingin kembali berair, berikan padamu seluruh emas permatanya." Santri itu mengangguk dan berterima kasih, lalu berpamitan. Ia pun kembali melewati tempat-tempat tadi. Kepada kuburan tua, ia menyampaikan pesan Nabi Khidir. Seketika terasa hawa sejuk menyelimuti tempat itu. Kepada pohon tua, ia juga menyampaikan, dan pohon itu mulai berbuah lebat. Dan ketika ia berbicara dengan sumur tua, tiba-tiba air memancar deras dari dalamnya, dan di dalam air itu tampak emas dan permata yang melimpah. Semua titipan itu diberikan padanya. Maka pulanglah si santri culun, kini dengan wajah bersinar, penuh wibawa, ilmu, dan keberkahan. Sesampainya di pondok pesantren, semua santri tertegun. Mereka melihat si culun kini tampak berbeda. Ada cahaya di wajahnya. Tak lama kemudian terdengar kabar gembira. Putri Kiai benar-benar sembuh total, seperti tak pernah sakit. Sang Kiai memanggil santri itu dan menangis haru. "Terima kasih, Nak. Karena keberkahanmu, anakku sembuh." Dan karena rasa syukur dan kasih sayangnya, Kiai pun menikahkan putrinya dengan santri itu. Sejak saat itu, para santri lain baru menyadari bahwa di balik wajah culun dan sikap sederhana, ternyata tersembunyi seorang kekasih Allah, seorang waliullah yang rendah hati dan penuh keikhlasan.